Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 351 Kota Abadi Terapung. Apa? Saudara Xingjue. Kata-kata Yao Xinyan seperti sambaran petir mengenai tubuh semua orang. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir dikejutkan oleh kalimat saudara Xingjue ini. Kakak, apa gelar yang intim ini? Seorang gadis memanggil kakak laki-laki. Apakah itu berarti seberapa dekat hubungan antara keduanya? Tapi sebelum Yao Xinyan benar-benar memanggil kakak laki-laki Xingjue, apa hubungan keduanya? Apapun itu, semua orang yang hadir saat ini dapat menyimpulkan bahwa keduanya harus saling mengenal, dan hubungannya tidak dangkal dan tidak sederhana. Pada saat ini, belum lagi sesepuh dari klan Yaolian dan 3 orang kuat, bahkan pasukan Shan Huang di belakang mereka semua tampak pucat, dan kegelisahan dari lubuk hatiku menyebar ke seluruh tubuh untuk sementara waktu. Tapi semua orang di Shura Hall tercengang dan tercengang. Jelas mereka belum pulih dari keterkejutan yang dibawa Yao Xinyan kepada mereka. Hanya Xingjue yang sedikit terdiam. Brother Xingjue, ada cukup banyak orang yang memanggilnya begitu, tapi Yao Xinyan baru pertama kali memanggilnya begitu, dan entah kenapa, Xingjue selalu merasa aneh saat mendengar seorang gadis menyebut dirinya itu aneh. Kakak Xingjue, kenapa kamu tidak bicara? Pada saat ini, Yao Xinyan berjalan menuju Xingjue dengan tangan di belakang punggungnya, mengambil langkah kecil yang lucu, cemberut mulutnya dan menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Ahem, saudari Xinyan. Penatua itu menyuruhmu membuat keputusan, apa yang kau ingin aku katakan? Ketika Yao Xinyan mendekat, Xingjue memanggil Yao Xinyan dengan tegas, kakak, dan membuat pandangan yang agak tak berdaya. Saat berbicara, dia menatap sesepuh klan Yaolian dengan wajah kusam tidak jauh dari sana. Ketika pandangan Xingjue datang, sesepuh dari klan Yaolian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, dia sangat menyesalinya. Yao Xinyan hanyalah eksistensi terakhir di seluruh klan Yaolian yang dia tidak ingin memprovokasi. Hei, tapi saya pikir Anda memiliki keluhan, saudara Xingjue. Aku tahu kakak Xingjue adalah orang yang baik, dan dia tidak akan pernah melakukan hal buruk. Jika kamu melakukan sesuatu yang berlebihan, pasti ada orang jahat yang menindasmu, dan mereka memaksamu untuk melakukannya. Kamu tidak peduli siapa, selama dia berani menggertak kakak laki-lakiku Xingjue, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Yao Xinyan berkata dengan suara lembut yang sok, dan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia tidak mau menoleh dan melirik ketiga pria kuat dengan mata jahat. Dan pada saat ini, tubuh ketiga lelaki kuat itu tidak bisa menahan diri untuk berguncang hebat. Entah kenapa, gadis yang begitu imut dan seperti dewi di mata mereka bertiga kini lebih menakutkan daripada iblis di mata mereka. Pada saat ini, mereka semua mengalihkan pandangan memohon kepada tetua klan Yaolian, ingin meminta bantuannya. Tetapi untuk mata mereka bertiga, sesepuh dari klan Yaolian menutup mata, apalagi membantu mereka, bahkan dia ingin mencekik mereka sampai mati saat ini, karena dia memiliki kasih sayang yang tak terhapuskan untuk bayangan Yao Xinyan. Hei, saudari Xinyan, kamu masih mengerti aku. Mereka bertiga ingin menduduki wilayahku di Aula Asura, dan penjahat itu menggugat lebih dulu dan memanggil tetua ini untuk menyerang kami. Untungnya, kamu merasakannya tepat waktu, jika tidak, hei, aku khawatir aku tidak akan bisa melihat saudaramu Xingjue. Melihat Yao Xinyan begitu lucu, Xingjue hanya bermain dengannya sekali, berpura-pura menyedihkan. Kakak Xingjue, jangan khawatir, aku akan menyerahkan masalah ini kepada adik perempuanku. Yao Xinyan menepuk bahu Xingjue dan berkata dengan sumpah, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi dingin.
dan dia mengarahkan pandangan dinginnya ke Yao Lian di belakangnya. Dan 3 orang kuat. Pada saat ini, tetua klan Yao Lian dan ketiga orang kuat itu tampaknya telah jatuh ke lembah di mana tidak ada cahaya yang terlihat, dan benar-benar diselimuti kegelapan yang tak terlihat. Itu adalah getaran yang tak terkendali. Orang tua kecil, sebagai sesepuh dari klan Yao Lian, dia tanpa pandang bulu merusak reputasi klan Yao Lian saya. Saya secara alami akan melaporkan ini kepada ayah saya. Klan Yao Lian akan dipenjara di api penyucian Wanyao, dan mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan mereka akan menjadi milik Istana Syura saudaraku Xingjue. Yao Xinyan berkata kepada sesepuh klan Yao Lian kata demi kata dengan ekspresi serius. Aku mematuhimu. Setelah mendengar kata-kata Yao Xinyan, sesepuh hampir tidak berani ragu sama sekali, tetapi dengan tergesa-gesa menjawab dengan hormat, dan kemudian, di tengah permohonan dari 3 orang kuat, mengirimnya. Mereka membawa kembali klan Yao Lian, dan untuk pembangkit tenaga listrik Zanhuang yang dibawa oleh 3 orang kuat, mereka secara alami dibawa ke Istana Asura. Mereka sudah melihat panorama kekuatan Xingjue sebelumnya, dan hubungan intim Yao Xinyan masih ada di hati mereka. Untuk Xingjue dengan bakat, kekuatan, dan hubungan seperti itu, mereka secara alami sangat bersedia untuk setia kepada Xingjue. Aku berkata, Sister Xinyan, mengapa kamu tiba-tiba ingin datang menemuiku hari ini? Apakah kamu merindukan kakakmu? Pada saat ini di ruang tamu di kota kuno, Xingjue dan Yao Xinyan sedang duduk di meja teh, dan Xingjue bahkan lebih khawatir, kata bercanda. Bah, siapa saudara perempuanku? Tapi yang membuat Xingjue tidak bisa berkata apa-apa adalah setelah kata-katanya jatuh, Yao Xinyan memberinya mata putih besar, dan kecepatan mengubah wajah Yao Xinyan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Aku bilang cewek, barusan kamu memanggilku kakak dengan cara yang tidak tahu malu. Mungkinkah aku memanggil kakakmu duluan? Tidak keberatan memanggilmu kakak juga. Xingjue tersenyum sedikit, dan terus berkata dengan main-main. Hari ini, jika Yao Xinyan tidak muncul tepat waktu, Xingjue pasti akan menyerang sesepuh dari klan Yao Lian, dan dengan emosi Xingjue sebelumnya, bukan tidak mungkin untuk membunuh sesepuh itu. Jika itu masalahnya, bahkan jika Yao Xinyan ada di sana untuk mengambil gambar, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Jadi Yao Xinyan memang telah memberikan bantuan besar kepada Xingjue hari ini. Selain itu, kali ini Yao Xinyan juga membantu Xingjue mendapatkan 3 kota secara gratis, serta hampir beberapa kaisar perang dan puluhan ribu kaisar perang atas nama Istana Syura. Ini hanya menyebabkan kekuatan Istana Asura meningkat secara instan. Bahkan jika Istana Asura saat ini berada di tengah area yang menjulang tinggi ini, itu pasti bisa disebut kekuatan tingkat menengah. Jadi mood saat hukuman sangat bagus sehingga saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Pergi, kamu adalah kakak perempuan tertua. Melihat Xingjue miskin, Yao Xinyan cemberut karena tidak senang. Oke, aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku datang kepadamu hari ini untuk meminta sesuatu. Tiba-tiba, Yao Xinyan berkata dengan ekspresi serius, dan ada sedikit memohon di matanya. Oh, ada apa? Melihat ini, ekspresi Xingjue juga menjadi serius. Untuk Yao Xinyan, Xingjue masih tahu sedikit tentang itu. Ini adalah orang yang tidak khawatir saat langit runtuh, tapi dia sangat serius hari ini, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Ceritanya panjang, kamu dan aku kembali ke klan, kata Yao Xinyan sambil tersenyum. Sekarang. Xingjue tercengang sejenak, lalu bertanya. Baiklah, mari kita mulai sekarang, oke. Yao Xinyan terus bertanya dengan sungguh-sungguh. Oh, tidak masalah. Tapi Xingjue tersenyum tipis dan menjawab tanpa ragu. Melihat bahwa Xingjue begitu blak-blakan, bahkan tanpa mengetahui alasan dari masalah tersebut,
Dia menyetujuinya tanpa ragu, dan wajah Yao Xinyan dipenuhi dengan senyuman yang manis dan menyentuh. Shantian Yu adalah pusat dari seluruh benua Tianwu. Itu adalah tempat yang sangat luas dengan hutan purba dan puluhan ribu gunung. Luasnya tanah jauh melampaui terukur. Dan di tengah domain yang menjulang tinggi, ada dataran salju yang luas, dingin sepanjang tahun, dan salju ada di mana-mana, dengan ketebalan beberapa puluh kaki. Mengambang, suhu permukaan dan langit sepenuhnya di luar proporsi, ini dapat digambarkan sebagai musim dingin dan musim semi. Tapi yang paling mempesona adalah ada pulau terapung raksasa di atas langit musim semi yang indah ini, ada banyak bangunan istana mewah dan megah yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk dan gaya yang dibangun di pulau raksasa ini. Gaya arsitekturnya selalu berubah, tetapi ada aturannya dalam kekacauan, tetapi perasaan keseluruhan begitu nyaman dan istimewa. Di sekitar pulau raksasa ini, terdapat pulau-pulau kecil terapung yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan mengalir di sekitar pulau raksasa dalam lintasan tertentu, dan di pulau-pulau kecil itu, ada yang berupa hutan hijau, dan ada pula bunga berwarna-warni. Ada sekelompok istana mewah, yang dapat dikatakan memiliki segala sesuatu yang diharapkan dapat ditemukan di dunia bawah, dan pembagian kerja menjadi jelas. Pulau-pulau aneh ini mengapung di langit, di bawah sinar matahari yang cerah dan awan putih, terlihat seperti negeri dongeng, begitu indah dan menakjubkan. Dan inilah, kota abadi terapung, salah satu daerah paling terkenal di alam Shantian, salah satu dari 4 kekuatan utama di alam Shantian, dan markas besar klan Yaolian, salah satu ras kuno. Wow! Sangat indah. Di sini, ada tempat yang sangat indah. Pada saat ini, di lapangan salju yang luas, ada susunan teleportasi kuno, dan seorang pemuda berdiri di depan pintu susunan teleportasi kuno, dengan seorang gadis muda yang cantik. Lelaki itu sedang memandangi kota peri terapung tidak jauh darinya dalam kerinduannya yang tak ada habisnya. Dan inilah kalimatnya. Heh, ini adalah kota terapung yang ayahku ciptakan melalui metode pemurnian harta karun unik dari klan Yao Lianku, dikombinasikan dengan kekuatan gaibnya. Pada saat ini, Yao Xinyan yang berada di samping Xing Jue berkata dengan bangga. Maksudmu pulau terapung ini adalah harta karun? Xing Jue bertanya dengan tak percaya. Itu setengah harta, karena satu-satunya yang istimewa adalah bisa melayang di udara. Sebenarnya cara ini tidak sulit. Aku juga bisa menggunakan mantra sederhana untuk membuat batu melayang di udara. Kemampuan yang dikuasai oleh klan iblisku. Seperti halnya ayahku, merupakan keterampilan besar untuk mengapungkan pulau sebesar ini di udara, dan itu sangat sulit. Melihat pertanyaan Xing Jue, Yao Xinyan menjelaskan sambil tersenyum. Dan pada saat tubuhnya dan ayahnya, wajahnya penuh dengan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Bab 352 Taman Gantung. Kemudian Xing Jue mengikuti Yao Xinyan ke kediamannya. Ini adalah pulau langit berbentuk taman, tidak ada istana megah atau bangunan mewah di pulau langit, sebaliknya, bunga dan tanaman aneh ditanam di mana-mana. Dinding halaman dengan berbagai pola yang diukir pada batu putih misterius, loteng indah dengan ubin putih dan dinding merah, dan aroma bunga yang meresap ke seluruh pulau kosong, ini adalah taman gantung yang khas. Aku tidak menyangka kamu, seorang gadis, menyukai gaya ini. Berjalan di pulau kosong dan mengagumi pemandangan segar di sekitar, Xing Jue menggoda dengan sedikit kejutan. Ini adalah pulau kosong tempat tinggal kakek saya. Ketika saya masih muda, kedua saudara perempuan saya dan saya suka bermain di pulau kosong milik kakek saya. Saat itu, saudara perempuan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Dan ketika kakek saya meninggal. Setelah itu, kami memulai berbagai pelatihan, dan berangsur-angsur tumbuh, tetapi hubungan itu menjadi renggang. Intrik dan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Intensitas antara satu sama lain semakin jauh dan asing. Tapi aku selalu merindukan kita saat itu,
jadi aku pindah ke sini, karena tempat ini memiliki kenangan paling berharga bagiku. Yao Xinyan melihat sekeliling ada jejak nostalgia dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di mata. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan, yang membawa kembali masa lalu sedih Yao Xinyan. Aku harus mengatakan bahwa kakekmu memiliki selera yang bagus. Dia pasti sangat baik padamu. Kemudian Xing Jue buru-buru mengganti topik pembicaraan, ingin membantu Yao Xinyan mengembalikan masa lalunya yang menyedihkan. Yah, kakek sangat mencintai kita. Bahkan, ketika kita masih kecil, para tetua klan menganjurkan untuk melatih saudara perempuan kita. Tapi kakek berkata bahwa anak perempuan harus memiliki masa kecil yang indah, dan waktu untuk berperang harus diserahkan saudara. Kami bisa melakukannya, jadi kami dengan bangga menghabiskan masa kecil yang indah itu dan memiliki kenangan indah itu. Selain itu, kakek saya juga jenius paling menonjol dari klan Yaolian kami dalam 1000 tahun terakhir. Dia pernah menjadi yang terkuat dari klan Yaolian kami. Kota peri terapung ini semua karena kakek saya. Pada awalnya, kakek saya adalah patriark klan Yaolian saya, dan persyaratan untuk memilih patriark berikutnya pada waktu itu adalah membangun kota peri terapung di langit. Justru karena ayahku berhasil membangun kota peri terapung ini, maka dia dapat mewarisi posisi patriark dari kakek. Yao Xinyan berkata dengan kagum. Adapun urusan internal klan Yaoliannya, dia tidak memiliki rahasia sedikit pun tentang Xing Jue. Tampaknya kakekmu benar-benar orang yang hebat. Namun, bagaimana mungkin orang kuat seperti kakekmu meninggal begitu cepat? Xing Jue bertanya dengan sedikit bingung. Aku juga tidak tahu tentang ini. Saat itu, kakekku membawa ayahku dan semua paman keluar, mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, tetapi ketika mereka kembali, ayahku dan yang lainnya hanya membawa kembali demam kakekku, tubuh. Mengenai bagaimana kakek meninggal, baik ayahku maupun pamanku tidak akan memberitahu kami, kata Yao Xinyan dengan sedih. Aku benar-benar minta maaf, itu membawa kembali masa lalumu yang menyedihkan. Melihat ini, Xing Jue merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya ingin tahu tentang bagaimana orang kuat seperti kakek Yao Xinyan meninggal, tetapi dia mengabaikan kakeknya. Kematian Yao Xinyan adalah sepotong sakit hati untuk Yao Xinyan. Hehe, tidak apa-apa, itu terjadi 10 tahun yang lalu dan sekarang aku sudah dewasa, dan aku lebih kuat dari yang kamu bayangkan, jadi jangan khawatirkan aku. Yao Xinyan sepertinya merasakan kekhawatiran Xing Jue, dan kemudian dia tiba-tiba menunjukkan senyum manisnya seperti matanya, dan kemudian datang bersama Xing Jue untuk mengunjungi pulau terapung lainnya. Selama periode ini, Yao Xinyan juga memberitahu Xing Jue tentang tujuan mengundangnya kali ini. Ternyata ada reruntuhan di klan Yaolian, dan di reruntuhan itu tersembunyi rahasia tentang harta tertinggi klan Yaolian. Hampir semua anggota kelas atas klan Yaolian pernah mengunjungi reruntuhan itu, tapi tidak ada yang bisa menguraikan rahasia yang tersembunyi di reruntuhan itu. Dan hanya beberapa hari yang lalu, ayah Yao Xinyan, yang sekarang menjadi patriark dari klan Yaolian, tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mempublikasikan relik itu, dan kali ini dia bahkan mengundang banyak pendatang baru dari benua Tianwu untuk datang ke klan Yaolian. Mereka dapat mengamati reruntuhan itu sesuka hati, selama seseorang dapat menemukan rahasia di reruntuhan itu. Artinya, Anda bisa mendapatkan harta karun dari klan Yaolian, armor pertempuran emas ungu. Armor perang ungu emas itu adalah harta karun bermutu tinggi, tetapi harta karun bermutu tinggi ini jauh dari sebanding dengan harta karun bermutu tinggi biasa, karena baju perang ungu emas ini dulunya adalah senjata spiritual. Hanya saja setelah semangat senjatanya menghilang, kualitasnya menurun dan menjadi harta karun, namun meski begitu, kekuatan baju besi perang emas ungu ini jauh di atas harta karun bermutu tinggi biasa, bisa dikatakan sejenis. Dari dekat keberadaan artefak spiritual.
Dan Yao Xinyan mengundang Xing Jue untuk datang ke sini karena dia ingin Xing Jue membantunya mendapatkan rahasia di reruntuhan, karena di gua esensi perang di suku Shengdan, Yao Xinyan mengetahui bahwa kekuatan jiwa Xing Jue sangat kuat. KN, itu sebabnya dia merasa mungkin dia bisa merasakan keberadaan yang tidak bisa mereka rasakan. Tampaknya baju zirah perang ungu emas ini benar-benar harta karun, tapi hanya harta karun seperti itu. Tidak bisakah kamu mengembalikannya menjadi senjata spiritual dengan metodemu menyempurnakan klan? Reruntuhan bukankah akan menjadi hal yang buruk jika rahasia buku pemurnian artefak tertinggi klan Yaolian diteruskan ke orang luar? Setelah mendengarkan narasi Yao Xinyan, Xing Jue juga mengagumi hadiah yang murah hati ini, tetapi Xing Jue juga tidak mengerti mengapa klan Yaolian memilih untuk mempublikasikannya untuk mendapatkan rahasia di reruntuhan. Ini sama sekali tidak sebanding dengan lilinnya. Sebenarnya buku pemurnian artefak sudah lama ada, tapi tidak lengkap. Bisa dikatakan rahasia yang tersembunyi di reruntuhan bisa membuat buku pemurnian artefak keluarga kita lebih sempurna. Kadang-kadang saya bisa menyempurnakan senjata roh dengan memurnikan klan monster. Dan jika Anda hanya mendapatkan sebagian kecil dari buku pemurnian artefak di reruntuhan, itu tidak akan melakukan apa-apa. Selain itu, buku pemurnian artefak diturunkan kepadaku dari klan iblis. Kecuali untuk anggota klan monster, aku khawatir akan sulit bagi siapapun untuk benar-benar menguasainya. Ini dapat menyebabkan serangan balik dan nyawa bisa hilang. Mengenai masalah Xing Jue, Yao Xinyan menjawab tanpa khawatir. Setelah beberapa pemahaman, Xing Jue diatur untuk tinggal di rumah yang bagus, dan untuk membuat Xing Jue tampil lebih baik dalam kunjungan ke reruntuhan ini, Yao Xinyan juga membawa beberapa ini adalah ceat pemurnian senjata dari klan pemurnian iblis, yang bisa disebut harta karun kota. Saya ingin Xing Jue tahu sesuatu tentang memurnikan senjata. Dan untuk memungkinkan Xing Jue membaca ceat penyulingan itu dengan ketenangan pikiran, dia bahkan memanggil satu-satunya pelayan di Pulau Terapung ini, seorang lelaki tua bernama Aibo, untuk melayani Xing Jue. Tapi setelah mengatur semuanya dengan baik, Yao Xinyan pergi ke pulau utama kota peri terapung ini, karena banyak tamu terhormat yang datang kali ini, termasuk banyak tuan muda dari berbagai kekuatan. Jadi ayahnya secara khusus meminta mereka semua pergi untuk menerima tamu terhormat itu, untuk menunjukkan ketulusan klan Yaolian. Namun, perlu disebutkan bahwa patriark klan Yaolian memiliki 7 putra, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Keempat kakak laki-laki telah menjaga wilayah yang sangat penting dari klan Yaolian selama bertahun-tahun, sementara Yao Xinyan dan 2 anaknya kakak perempuan relatif bebas Xinyan adalah anak bungsu ke-7. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum hari ulang tahun mengunjungi relik, dan Xing Jue sedikit bosan saat ini, membaca apa yang disebut ceat senjata pemurnian yang disiapkan khusus oleh Yao Xinyan di dalam ruangan. Kamu gadis, kamu memintaku untuk datang ke sini sepagi ini karena kamu ingin aku membaca hal-hal ini. Hal-hal apa ini? Kepalaku sakit karena membacanya, tapi aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah membaca rahasianya buku, Xing Jue tiba-tiba pingsan di tempat tidur, mengeluh dengan tidak ramah. Karena Xing Jue menemukan bahwa apa yang disebut rahasia pemurnian senjata, seni bela diri, dan latihan adalah hal yang sama sekali tidak relevan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Lupakan saja, lebih baik aku keluar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba, Xing Jue melompat dari tempat tidur, mengusap kepalanya yang bengkak, dan berjalan menuju luar halaman untuk menikmati keharuman bunga di pulau kosong ini. Dan setelah memanjakan diri dengan aroma bunga, rasa sakit kepala Xing Jue memang sangat lega, dan kemudian Xing Jue mulai berkeliaran di sekitar pulau terapung dengan santai dan puas, karena Yao Xinyan menjelaskan bahwa Xing Jue tidak bisa pergi ke pulau terapung lainnya. Pulau, apalagi meninggalkan pulau terapung ini, jadi Xing Jue hanya bisa nongkrong di pulau terapung ini. Bukankah ini Aibo? Apa yang dia lakukan? Setelah Xing Jue berkeliaran,
Xing Jue tiba-tiba datang ke sebuah rumah yang agak kumuh, dan itu adalah satu-satunya pelayan di pulau terapung ini. Aibo, rumah tempat tinggalmu. Di rumah Abel, ada sebuah kolam dengan berbagai ikan mas, dan Abel memegang benda mirip pel untuk mencelupkan air ke dalam kolam, menari di atas lantai batu yang dilapisi batu hitam. Awalnya Xing Jue mengira Aibo sedang berlatih kaligrafi atau melukis, tetapi ketika dia mendekat, Xing Jue menemukan bahwa itu bukan kaligrafi atau lukisan, melainkan pola yang berantakan. Rupanya, Aibo memberi isyarat secara membabi buta. Tuan Xing Jue, kenapa kamu di sini? Apakah kamu butuh sesuatu? Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa memanggilku dengan jimat komunikasi, dan kamu tidak perlu datang sendiri. Boes kekuatan hanya milik Raja Perang itu hanya levelnya, jadi dia tidak merasakan pendekatan Xing Jue. Baru setelah Xing Jue muncul di hadapannya, dia tiba-tiba sadar kembali, dan kemudian buru-buru berkata dengan sopan kepada Xing Jue. Hehe, aku baik-baik saja, aku hanya bosan dan berjalan-jalan. Ngomong-ngomong, Aibo, apa yang kamu lukis? Xing Jue berkata sambil tersenyum. Hei, apa yang bisa saya gambar, hanya untuk menghabiskan waktu ketika saya menganggur dan bosan. Tuan Xing Jue, silakan duduk, saya akan membuatkan Anda makanan ringan dan membuat secangkir teh. Jawab Aibo sedikit malu, lalu buru-buru meletakkan dengan pel di tangannya, dia berjalan menuju rumah. Untuk menghabiskan waktu. Melihat ini, Xing Jue juga sedikit tersenyum, lalu dia berhasil mencapai dinding kolam. Karena dia bosan, Xing Jue sekali lagi mengarahkan pandangannya pada karya abstrak Aibo. Ini. Tapi ketika Xing Jue melihat pola abstrak yang digambar oleh Aibo lagi, wajahnya berubah drastis. Bab 353. Pola yang digambar Abel di atas tanah basal dengan air di kolam memang tidak beraturan dan semrawut dari depan, seperti koretan, dan tidak ada apresiasi sama sekali. Tetapi pada saat ini, Xing Jue sedang duduk di tepi kolam, melihat pola-pola ini dari sisi sebaliknya, dan terkejut menemukan bahwa pola-pola ini bukannya tanpa aturan, melainkan berisi peta arah yang sangat misterius, dan ada beberapa pola khusus. Dicampur di dalamnya karakter, dan karakter itu sebenarnya adalah garis unik dari klan Yaolian. Beberapa pola aneh terjalin secara misterius di antara karakter-karakter itu dalam rute yang aneh, seolah-olah mereka hanya menghubungkan rahasia pemurnian senjata yang dilihat Xing Jue. Dan pada saat ini, manual pemurnian senjata rahasia yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh Xing Jue tampaknya sama pada saat ini, dan mereka semua mengerti. Hei, siapa Aibo ini? Kenapa dia menguasai seni pemurnian yang begitu misterius? Mata Xing Jue berkilat keheranan saat dia melihat pola yang memudar dengan angin bertiup di depannya. Karena pola ini terlalu misterius, bisa membuat orang seperti dia yang tidak memiliki dasar pemurnian senjata, setelah membacanya sekali, memahami banyak seni pemurnian senjata yang hampir ajaib. Dan metode semacam ini, mungkin bahkan Yao Xinyan tidak pandai dalam hal itu, jika tidak, dia tidak akan mengambil lusinan ciat untuk menyempurnakan senjata Yaozu agar dia bisa membacanya dengan hafalan, tetapi langsung mengambil pola tunjukkan padanya. Tapi itu adalah pola misterius yang dikuasai oleh pelayan rendahan, yang membuat Xing Jue meragukan identitas Aibo. Tidak, ini sepertinya tidak lengkap. Tapi Xing Jue tiba-tiba merasa bahwa pola yang dia lihat sebelumnya sepertinya tidak sepenuhnya digambar, tetapi hanya sebagian kecil. Ini lebih seperti mencoba mencari tahu sesuatu. Mungkinkah Aibo datang ke sini untuk koleksi pemurnian artefak klan Yaolian? Pada saat ini, Xing Jue menutup matanya dan berpikir dengan hati-hati. Lagi pula, dia dan Yao Xinyan sudah memiliki beberapa koneksi persahabatan. Jika seseorang benar-benar ingin menyerang klan iblis, Xing Jue secara alami tidak akan berdiam diri. Tuan Xing Jue, iklim di kota peri terapung ini agak kering, mari kita minum teh untuk menenangkan diri.
Saat Xing Jue sedang menganalisis identitas dan tujuan Aibo, suara Aibo tiba-tiba terdengar tidak jauh. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa Aibo sedang berjalan ke arahnya perlahan dengan piring di tangannya. Dan di atas nampan ada berbagai macam camilan lezat, buah-buahan eksotis, dan teh herbal harum. Terima kasih, Aibo. Melihat ini, Xing Jue buru-buru mengambil piring dari tangan Aibo dan meletakkannya di tepi kolam di sampingnya. Melihat Aibo yang tampak baik hati, Xing Jue tidak merasakan bahaya apapun. Kelembutan dan kebaikannya sepertinya datang dari lubuk hatinya. Namun, Xing Jue tidak melepaskan kecurigaannya terhadap Aibo karena tidak apa-apa jika Aibo benar-benar tidak berbahaya, tetapi jika dia jahat, cara ampuhnya untuk menyembunyikan semua orang telah menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Jika seseorang dapat sepenuhnya menutupi perasaan dan perubahan batinnya yang sebenarnya, maka akan lebih mudah untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Itu terlalu berbahaya. Di hari-hari berikutnya, Xing Jue akan datang ke sini untuk mengobrol dengan Aibo setiap hari, ingin menemukan kekurangannya, dan juga akan mengambil kesempatan untuk mengintip pola yang digambar oleh Aibo. Dan semakin Anda melihatnya, semakin Anda dapat menemukan misteri pola ini, dan ketika Xing Jue menyimpan semua pola yang digambar oleh Aibo di benaknya, dia menemukan bahwa Yao Xinyan meninggalkannya Lusinan Chiat untuk disempurnakan. Saya telah sepenuhnya menguasainya, dan saya sangat mahir. Hanya dalam lebih dari selusin hari, dia telah menguasai semua Lusinan Chiat pemurnian senjata dari klan Yao Lian. Jika berita ini keluar, bahkan Yao Xinyan pun akan terkejut karenanya. Tapi Xing Jue hari ini tidak akan memberitahu Yao Xinyan tentang hal ini, karena setelah lebih dari 10 hari bergaul siang dan malam, Xing Jue benar-benar tidak dapat menemukan kekurangan pada Aibo, dan bahkan ketika dia melukis, dia tidak malu menulis di Xing Jue. Menari di depan Anda. Ketika tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Aibo adalah orang yang berniat buruk, Xing Jue tidak akan pernah salah dengannya, dan setelah lebih dari 10 hari menghabiskan waktu bersama Aibo siang dan malam, Yao Xinyan akhirnya kembali ke tempat ini. Karena hari mengunjungi reruntuhan akhirnya tiba. Di kota peri terapung, selain pulau terapung besar di tengah, ada ribuan pulau terapung besar dan kecil, dan salah satu pulau terapung berukuran sedang dijaga ketat, dan ini adalah salah satu dari klan iblis. Kursi dikatakan di mana reruntuhan kuno berada. Awalnya, kupikir aku harus melakukan perjalanan jauh untuk pergi ke relik klan iblismu kali ini. Tapi aku tidak menyangka relik ini sebenarnya ada di kota peri terapung ini. Pada saat ini, Xing Jue dan Yao Xinyan baru saja datang ke tempat ini di pulau terapung tempat reruntuhan berada. Mereka berjalan menuju bangunan mirip gunung yang tingginya ribuan kaki tidak jauh dari sana. Setelah berdirinya kota abadi terapung ini, kakek dan ayahku memindahkan semua barang berharga dari klan iblisku ke sini untuk melestarikan warisan klan iblis dengan lebih baik, dan reruntuhan ini adalah salah satunya. Yao Xinyan menjelaskan dengan nada senyum. Hei, seberapa kuat Kaisar Shan? Setelah mendengar kata-kata Yao Xinyan, Xing Jue tidak bisa menahan desahan. Ayah Yao Xinyan mampu membangun kota peri terapung yang begitu besar, yang membuat Xing Jue sangat kagum. Namun, Xing Jue tidak menyangka banyak item di kota peri ini sebenarnya dipindahkan dari berbagai tempat di Shantianyu. Metode pembalikan semacam ini, tidak heran jika Zandi yang legendaris memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, karena ini memang bukan bahasa yang berlebihan. Oh, bukankah ini Siaki? Siapa tuan muda yang tampan ini? Mungkinkah dia adalah tamu terhormat yang Anda undang secara khusus? Tuan dari Shura Hall yang baru-baru ini menjadi terkenal dengan nama domain yang menjulang tinggi, Xing Jue? Saat Xing Jue sedang mengobrol dan tertawa dengan Yao Xinyan, seorang wanita dengan wajah cantik tetapi dengan riasan tebal, pakaian terbuka dan sosok yang mempesona tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Dan di sampingnya adalah pria yang kuat, alisnya seperti pedang, matanya seperti elang,
Wajahnya yang persegi dan kulit kuning tua yang sehat memberi orang perasaan yang kuat, dan perlu disebutkan terlebih lagi, pria ini sebenarnya memiliki kekuatan kaisar perang berpangkat tinggi. Namun, dibandingkan dengan kekuatan dan penampilan pria itu, Xing Jue memusatkan perhatiannya pada pedang raksasa di punggungnya setelah bangun. Pedang raksasa itu hampir sama dengan Shura Blade milik Xing Jue dalam hal postur. Hanya saja sebagai perbandingan, Asura Blade lebih cantik dan mendominasi, tetapi pedang raksasa di belakang pria ini adalah harta karun kelas atas. Xing Jue dapat merasakan bahwa kualitas pedang itu bahkan lebih tinggi daripada cincin bintang peraknya, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Kakak kelima, tidak buruk. Aku tidak menyangka kamu dan pemimpin Ouyang datang sepagi ini. Yang ini adalah Ouyang Hansheng, pemimpin aliansi 7 pedang yang terkenal di Shen-Tianyu, adalah orang gila perang. Saat berbicara, Xing Jue dan Yao Xinyan telah tiba di depan wanita dan pria itu, dan saat ini Yao Xinyan tersenyum dan memperkenalkan identitas keduanya kepada Xing Jue. Mengenai identitas Yao Chen sebagai saudara perempuan Yao Xinyan, Xing Jue sudah menebak, tetapi Xing Jue terkejut bahwa pria kuat itu sebenarnya adalah pemimpin aliansi 7 pedang. Saya tahu tentang faksi Xing Jue dari aliansi 7 pedang. Ini adalah salah satu kekuatan terpenting di Shen-Tianyu, selain dari 4 penguasa klan Yaolian, klan Shendan, Istana Mendalam, dan Kota Binatang. Aliansi 7 pedangnya terdiri dari 7 kekuatan, dan para pemimpin dari 7 kekuatan ini berasal dari divisi yang sama, dan semuanya memiliki kekuatan kaisar perang tingkat tinggi. Dikatakan bahwa sebelum tuannya meninggal, dia berharap ketujuh bersaudara itu dapat bekerja sama, jadi dia mengusulkan untuk membiarkan mereka membentuk aliansi, dan begitulah aliansi 7 pedang terbentuk, dan Ouyang Hansheng ini adalah salah satunya. 7 bersaudara kakak laki-lakinya juga yang terkuat di antara 7 bersaudara, dan dia pasti dapat dianggap sebagai orang dengan status dan reputasi luar biasa di Shen-Tianyu. Saudara Xing, Anda adalah seorang selebriti di langit baru-baru ini. Saya telah mendengar tentang apa yang Anda lakukan untuk menaklukkan rumah Liga. Sungguh suatu berkah bertemu dengan Anda hari ini. Setelah pengenalan Yao Xinyan, bahwa Ouyang Hansheng benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Xing Jue, dan tidak ada udara dalam kata-katanya, dan ini juga memenangkan hati Xing Jue. Kemudian Xing Jue dan Yao Xinyan berjalan menuju reruntuhan bersama-sama berbicara dan tertawa, dan keempatnya adalah orang-orang yang cerewet, suasananya cukup harmonis di sepanjang jalan, tetapi Yao Xinyan meskipun dia dan Yao Chen tampak ramah di permukaan, Xing Jue selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi tidak peduli mengapa, ini menegaskan apa yang dikatakan Yao Xinyan di awal, hubungan antara beberapa saudari itu pasti tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Kakak kelima, aku tidak menyangka kamu yang pertama kali datang kali ini di antara ketiga saudari kita. Sepertinya saudari keenam yang paling suka tidur adalah yang terakhir kali ini. Yao Xinyan berkata dengan sebuah senyuman. Saat berbicara, ada ekspresi bangga di wajahnya, seolah dia bangga karena dia bukan yang terakhir datang. Hei, aku berkata Xiao Qi, yang terakhir kali ini adalah kamu gadis. Pria keenam tiba jauh sebelum aku dan pemimpin Ouyang tiba, dan sekarang berada di reruntuhan bersama Dugu Feng, Tuan Muda Suandian. Tolong beritahu saya mengobrol dengan baik. Yao Chen itu tersenyum menawan dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Apa? Dugu Feng? Aku tidak berharap dia datang juga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yao Chen, Xing Jue tidak bisa menahan keterkejutannya, dan alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, penampilan tidak banyak berubah, tapi hati Xing Jue sudah melonjak. Karena Xing Jue memiliki permusuhan mutlak terhadap Dugu Feng Xing Jue, terutama saat dia diam-diam menembak Wang Yanran di acara alkimia, hal ini membuat permusuhan Xing Jue terhadapnya meningkat tajam. Bab 354. Pria pengganggu itu,
Apa yang harus dibicarakan oleh kakak keenam dengannya? Setelah mendengar kata-kata Yao Chen, Yao Xinyan berkata dengan mulut meringkuk. Dari sini, terlihat betapa dia tidak menyukai Du Gufeng. Apa yang kamu tahu, gadis kecil? Saat ini, kekuatan Xuandian tidak bisa diremehkan, dan bahwa Du Gufeng sendiri juga merupakan salah satu pemula terbaik di langit. Jika tim keenam yang lama dapat membentuk pernikahan dengan itu Du Gufeng, lalu aku klan Yaolian dan Xuandian secara alami dapat membentuk aliansi, jadi mengapa tidak melakukan hal semacam ini yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia? Melihat ini, Yao Chen menjelaskan sambil tersenyum. Status Xuandian saat ini sepenuhnya karena Du Guchangyi saat itu. Jika bukan karena Du Guchangyi, bagaimana Du Guhaoyu bisa secantik sekarang? Menyebabkan masalah di mana-mana. Itu hanya Tuhan. Pada saat ini, Ouyang Hansheng berkata dengan ekspresi jijik. Dan pada saat ini, tidak hanya Xing Jue tetapi juga Yao Xinyan dan Yao Chen terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemimpin aliansi Tujuh Pedang akan memiliki prasangka yang begitu besar terhadap pemimpin Xuandian, dan dia masih berani mengatakannya begitu belak-belakan, tetapi perilakunya yang tampaknya sembrono memenangkan penghargaan Xing Jue lagi. Ouyang Hansheng, apakah kamu mengatakan ini untuk memusuhi Xuandian saya? Tetapi pada saat ini, suara gemuruh teriakan tiba-tiba terdengar dari atas langit, diikuti oleh dua sosok pria dan wanita. Itu jatuh dari langit dan mendarat di depan Xing Jue dan yang lainnya. Wanita itu mengenakan pakaian yang elegan, wajahnya halus tetapi memancarkan aura angkuh dan dingin, dan dia sebenarnya memiliki kekuatan seorang kaisar perang tingkat menengah. Dan pria di sebelahnya tidak lain adalah Du Gufeng, tuan muda Hall dari istana yang mendalam, dan dari dialah teriakan nyaring itu berasal. Ini hanya soal fakta. Apakah ini berarti kamu adalah musuh Xuandian? Kebenaran. Melihat Du Gufeng muncul, Ouyang Hansheng tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya dia terus berbicara dengan wajah lurus tanpa menulis. Hei, kataku tuan muda Dugu, pemimpin Ouyang, apa yang kamu lakukan? Lalu Yao Chen di samping bergegas maju untuk membujuk. Namun, kecuali Yao Chen, apakah itu Xing Jue, Yao Xinyan, atau nona keenam dari klan Yaolian, mereka semua berdiri di pinggir lapangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka benar-benar berharap mereka berdua bisa menyalakan api. Pertarungan. Hahaha. Apakah itu kebenaran di hati semua orang? Kurasa hanya di hatimu. Bukankah karena sepupumu menolak cintamu dan malah jatuh cinta padaku? Kamu sendiri tidak memiliki pesona itu, aku hanya bisa menyalahkanmu karena ketidakmampuanmu, dan sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik pada sepupumu, dialah yang menggangguku dengan tidak tahu malu, dan aku tidak punya pilihan selain memuaskannya. Hahaha, tapi setelah mengatakan itu, sepupumu cukup lembut, tapi sayang sekali aku kehilangan minat untuk tidur dengan hal semacam itu. Namun, Du Gufeng menutup mata terhadap bujukan Yao Chen, dan dengan tatapan mengejek di wajahnya, menceritakan kisah di dalam yang tidak diketahui semua orang. Dan kata-katanya yang tidak malu-malu membuat Yao Xinyan di samping Xing Jue mengepalkan tangan gioknya dengan erat, dan wajahnya penuh amarah. Jelas bahwa Yao Xinyan, yang sama sekali tidak menyukai Du Gufeng, ditangkap oleh orang lain. Apa yang dia lakukan adalah kesal. Tidak hanya Yao Xinyan, tetapi hampir semua orang yang hadir saat ini tertegun, dan kemudian menunjukkan sedikit ekspresi marah, karena mereka akhirnya mengerti mengapa Ouyang Hansheng begitu muak dengan Du Gufeng. Ternyata Du Gufeng telah melakukan hal yang tidak senonoh. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, Ouyang Hansheng berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, tangan besi dengan kekuatan tak terbatas sudah menghantam Du Gufeng, dan dia benar-benar bergerak. Hem. Namun, menghadapi serangan tiba-tiba Ouyang Hansheng, Du Gufeng sudah menduganya sejak lama.
Bukan saja dia tidak terkejut sama sekali, tapi dia juga tidak menghindar atau bersembunyi. Pukulan yang datang dari depan saling menghantam dengan keras. Bang! Bang! Kedua tinju saling berhadapan, menyebabkan suara keras dalam sekejap. Pada saat yang sama, riak energi yang kuat juga berasal dari tinju besi keduanya, dan kekuatan yang kuat membuat mereka berdua kembali lagi. Dan lagi, sampai mereka mundur ribuan meter hentikan sosok itu. Tapi melihat konfrontasi sebelumnya antara keduanya dan keadaan saat ini, Xing Jue tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Karena pada saat keduanya bertarung satu sama lain, aura tersembunyi Du Gufeng benar-benar terungkap. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar perang berpangkat tinggi, tetapi yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa dengan tubuh kurus Du Gufeng tubuhnya sebenarnya bisa melawan orang kuat seperti Ouyang Hansheng dan menggambar imbang. Terlihat bahwa Du Gufeng tidak berguna seperti di legenda, sebaliknya, dia memiliki kekuatan. Hei, Ouyang Hansheng, kamu telah melakukan kejahatan besar dengan menyerangku. Biarkan aku membunuhmu hari ini. Setelah menghentikan sosoknya, Du Gufeng perlahan mengangkat kepalanya, dan pada saat ini ada senyum ganas di wajahnya, seolah-olah konspirasi telah berhasil. Berhenti bicara omong kosong, aku akan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Om. Tapi ketika suaranya baru saja turun, Ouyang Hansheng telah melepaskan pedang raksasa di tangannya, dan melihat lengan kanannya terayun dengan keras, menjadi pucat embusan angin kencang bertiup dari sekelilingnya, dan pada saat yang sama, seberkas energi pedang bercahaya yang panjangnya lebih dari 10 kaki meledak dari pedang raksasa di tangannya. Om! Sinar energi pedang itu berwarna putih pucat, dan itu seperti bulan setengah terang di udara. Meskipun ukurannya tidak terlalu mengejutkan, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Jika dia melewati pasukan yang terbentuk oleh kaisar perang tingkat menengah, mungkin tidak akan ada orang yang hidup di tempat yang dia lewati. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Tetapi bahkan dengan serangan yang begitu kuat, Du Gufeng masih mempertahankan senyum arogan itu, dan kemudian melihat pergelangan tangannya berputar, dan sebuah pisau raksasa emas dengan panjang 1 kaki dan bentuk yang indah muncul di tangannya, dan itu sebenarnya adalah harta kelas atas. Lalu dia mengayunkan lengannya tiba-tiba, dan bilah cahaya keemasan yang sama kuatnya meledak, mengarah ke energi pedang pucat yang dipancarkan oleh Ouyang Hansheng. Rumbe. Keduanya saling berhadapan, dan seketika badai energi putih pucat yang terjalin dengan cahaya keemasan terang menyapu dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, bahkan pulau terapung di bawah kaki mulai bergetar hebat, dan udara bahkan lebih dipenuhi dengan celah ruang hitam. Pada saat ini, semua orang telah mundur ke jarak lingkaran pertempuran di antara keduanya, takut mereka akan terpengaruh oleh pertempuran di antara keduanya. Bagaimanapun, keduanya adalah salah satu pemula terbaik di bidang yang menjulang tinggi, dan mereka bisa bersaing dengan kaisar pertempuran tingkat tinggi dibandingkan dengan keduanya, jumlahnya sangat sedikit. Namun, di antara kerumunan, Xing Jue paling mengandalkan untuk bergerak maju, karena Xing Jue sangat ingin melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini, dan Xing Jue benar-benar tidak ingin Du Gufeng menang. Selain Xing Jue, Yao Xinyan juga menyaksikan pertempuran dengan penuh semangat. Gadis kecil yang lucu ini, pada saat ini, sepertinya senang membicarakannya seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Hati-hati di belakangmu. Tiba-tiba, ekspresi Xing Jue sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Ouyang Hansheng. Karena saat ini Xing Jue sudah merasakan gerakan Du Gufeng. Mati. Om. Benar saja, saat Ouyang Hansheng menatap dengan gugup pada riak energi yang menyapu langit di depannya, ruang di belakangnya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian sebuah pisau raksasa emas keluar. Berkedip keluar, dia menebasnya dengan kecepatan guntur,
dan di belakang pisau raksasa itu ada Du Gufeng dengan senyum ganas di wajahnya. Bang! Meskipun serangan diam-diam Du Gufeng berada dalam posisi yang sulit dan sangat cepat, di bawah peringatan Xing Jue, Ouyang Hansheng juga bereaksi dengan cepat, sehingga memblokir serangan dengan cara yang mendebarkan. Haha, bisakah kamu menghentikannya selanjutnya? Ouyang Hansheng mampu memblokir serangan mendadaknya, dan Du Gufeng juga terkejut, tapi kemudian senyum ganas muncul di wajahnya lagi. Usap, gesek, 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 gesek. Lalu aku melihat lengan Du Gufeng menari, dan bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di seluruh langit, sangat menebas Ouyang Hansheng di depannya. Memperoleh kekuatan yang cukup untuk membelah puncak gunung. Bang 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 bang. Namun, Ouyang Hansheng bukanlah pemalas, dan Ouyang Hansheng dapat menahan serangan yang begitu dahsyat dengan kecepatan dan kekuatannya yang kuat. Dalam sekejap, di atas pulau terapung ini, pedang dan pedang pucat dan emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus, dan retakan ruang menyebar ke seluruh ruang di sekitar mereka berdua. Pertarungan sengit seperti itu menyebabkan semua orang berseru kaget. Meskipun tak satu pun dari mereka berasal dari ras kuno, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh mereka berdua adalah sesuatu yang membuat banyak orang Yaolian malu. Bang! Tetapi pada saat ini, ada konfrontasi sengit lainnya, tetapi kali ini kekuatan pisau emas di tangan Du Gufeng beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang membuat Ouyang Hansheng tak tertahankan. Tidak hanya pedang raksasa di tangannya yang terguncang dari telapak tangannya dengan kekuatan yang kuat. Seluruh orang itu berubah menjadi sinar cahaya dan menembak dengan ganas ke pulau terapung di bawah. Hahaha, mati! Setelah meledakkan Ouyang Hansheng ke pulau, Du Gufeng tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju area berasap di bawah. Aku benar-benar ingin melihat Ouyang Han mati. Bang! Tapi ketika semua orang berpikir bahwa hidup dan mati Ouyang Han disegel, Du Gufeng, yang telah jatuh ke dalam asap dan debu, tiba-tiba meledak dan menembak ke udara dari tanah lagi, dan berguling beberapa kali di udara. Hanya setelah beberapa kali dia menstabilkan sosoknya, dan pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Karena Tuan Muda Dugu sangat suka berkompetisi, mengapa tidak membiarkan Xing Jue bermain denganmu? Tapi ketika semua orang tidak tahu apa yang terjadi, suara Xing Jue yang jernih dan nyaring tiba-tiba terdengar dari area yang dipenuhi asap. Bab 355 Tembakan Kata. Ho. Tiba-tiba, badai pucat dengan suara menderu menyapu seluruh area, dan debu yang muncul dengan badai yang begitu dahsyat juga surut dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat ini Xing Jue dan sosok Ouyang Hansheng muncul di mata takjub semua orang. Pada saat ini, sebuah lubang besar yang dalam muncul di permukaan tanah, dan Ouyang Hansheng terbaring di sana dalam keadaan agak berantakan, dan masih ada sedikit darah di sudut mulutnya. Mengalami luka serius. Dan di depannya berdiri Xing Jue menatap langit. Pada saat ini, pakaian hitam Xing Jue yang tampak biasa ditutupi dengan lapisan baju besi energi hitam pekat, yang bahkan lebih bersinar di bawah sinar matahari, terlihat cantik. Dan di tangannya ada pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki, cantik dan penuh penampilan yang mendominasi, dan di atas pedang raksasa itu dikelilingi oleh gas hitam pekat yang tidak hanya naik seperti api, tapi ini adalah Shura Blade of Xing Jue. Kapan orang ini? Melihat Xing Jue yang menghalangi Ouyang Hansheng, ekspresi Yao Xinyan menjadi tegang. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Du Gufeng, dia harus mengakui bahwa pendukung Du Gufeng sangat kuat, sebuah keberadaan yang bahkan klan Yaolian tidak berani memprovokasi. Adapun Xing Jue, seorang anak laki-laki yang baru saja memasuki alam Shantian, jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Du Gufeng, maka Xuandian di belakangnya pasti tidak akan melepaskan Xing Jue, maka Xing Jue akan terpojok dalam sekejap. Xing Jue?
Xing Jue yang mana? Mungkinkah Xing Jue itu penguasa Aula Asura? Ya Tuhan, dia sangat berani. Dia berani memprovokasi Tuan Muda Dugu dari Aula Asura. Tidak hanya Yao Xinyan, pada saat ini, hampir semua orang yang hadir dikejutkan olehnya. Kali ini, klan Yaolian melepaskan reruntuhan dan menjanjikan hadiah yang besar, jadi tidak hanya Ouyang Hansheng dan Dugu Feng yang tertarik, tetapi hampir semua pemula dari dunia yang menjulang tinggi berkumpul. Di sini, bahkan banyak orang kuat dari generasi yang lebih tua datang ke sini terlepas dari identitas mereka. Dan pertempuran yang disebabkan oleh Dugu Feng dan Ouyang Hansheng menyebar ke telinga semua orang dalam sekejap, sehingga ratusan orang berkumpul di sini saat ini. Mereka semua terkejut dengan munculnya hukuman di depan mereka. Tapi tidak peduli apa identitas Xing Jue, mereka semua sangat percaya pada saat ini bahwa Xing Jue akan sial. Apalagi Dugu Feng memiliki kekuatan yang begitu kuat, alasan utamanya adalah bahwa Xuandian di belakangnya adalah eksistensi yang tidak ada yang berani memprovokasi di alam yang menjulang tinggi. Xing Jue? Apakah Anda penguasa Aula Asura, Xing Jue? Pada saat ini, Dugu Feng, yang tinggal di langit, pertama-tama menatap Xing Jue di bawah dengan mata serius, lalu bertanya. Ini aku, mengapa kamu tidak berani bertarung? Xing Jue cukup terkejut bahwa Dugu Feng telah mendengar namanya, tetapi karena Xing Jue telah memilih untuk bergerak saat ini, dia tidak takut dikenal oleh dia identitas. Dan Xing Jue tidak memutuskan untuk membunuhnya, tetapi dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Dugu Feng, karena Xing Jue merasa bahwa Istana Xuan tidak akan digunakan oleh pasukan besar untuk menghancurkan kekuatan hanya karena sedikit gesekan antara yang lain dan Tuan Istana Muda. Nyatanya, setelah memasuki pusat Shen-Tianyu, Xing Jue menanyakan tentang Xuandian dan Dugu Haoyu untuk mengetahui detail Xuandian saat ini seorang pria yang sangat baik. Meskipun Xuandian sangat kuat, dia tidak akan pernah menyerang pasukan atau orang lain tanpa alasan atau karena hal-hal sepele, dan akan menghukum keras bawahan yang bertindak sembrono. Saat mendengar berita itu, Xing Jue juga mengagumi kemampuan Dugu Haoyu untuk berpura-pura, tetapi penyamarannya yang tanpa pamrih menjadi kepercayaan diri Xing Jue untuk menyerang putranya hari ini. Karena Xing Jue merasa bahwa selama dia tidak memukul Dugu Feng setengah mati atau terluka parah, tetapi hanya memberinya sedikit pelajaran, Xuandian tidak akan mengambil tindakan terhadap Shuradian dan dia. Dan faktanya, itu benar bahkan di antara 4 kekuatan besar, Xuandian adalah yang memiliki reputasi terbaik. Karena Xuandian tidak pernah memiliki kekuatan lain, kecuali pihak lain telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, dengan kata lain dikatakan bahwa Xuandian jelas merupakan kekuatan paling populer di Shen-Tianyu saat ini, dan dapat dikatakan sebagai penguasa yang diakui. Namun karena kekuatan besar Xuandian, banyak orang tidak berani melawan karena kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang di Xuandian, yang menyebabkan kesombongan Dugu Feng dan ketakutan semua orang terhadapnya. Tapi Xing Jue hanyalah tipe orang yang tidak ditakuti oleh yang berkuasa. Lelucon. Aku khawatir mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan menjadi penguasa Shura Hall. Hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Setelah memastikan identitas Xing Jue, Dugu Feng juga kejam dengan teriakan, dia mengepalkan pisau besar itu dengan kedua tangan, dan dengan ayunan lengan kanannya yang tiba-tiba, bilah cahaya emas ratusan meter meledak, menembak ke arah Xing Jue di bawah. Bilah cahaya keemasan itu luar biasa menyilaukan di bawah sinar matahari, seolah-olah seberkas cahaya terang turun dari langit, dan menghantam Xing Jue dengan perasaan tertindas yang membuat bumi bergetar. Serangan-serangan ini bukan masalah kecil. Terlihat bahwa Dugu Feng benar-benar ingin membunuh. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Namun, dengan serangan yang begitu kuat, Xing Jue tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi sebaliknya, ada pandangan jijik di sudut mulutnya. Woos! Tiba-tiba,
Aku melihat jari kaki Xing Jue mengarah ke tanah, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah bilah cahaya raksasa yang mendekat. Apakah dia akan mati? Dan gerakan tiba-tiba Xing Jue membuat semua orang semakin terkejut. Mereka tidak tahu apa tujuan dari gerakan Xing Jue. Banyak orang bahkan curiga bahwa Xing Jue sedang mencari kematian. Hancurkan! Om! Dan ketika semua orang bingung dengan tindakan Xing Jue, mereka melihat lengan kanan Xing Jue terayun tiba-tiba, dan pedang Asura di tangannya mengeluarkan pedang cahaya hitam gelap. PFFT. Dan pukulan Xing Jue benar-benar memotong bilah cahaya emas, tidak mematahkannya, tetapi memotongnya. Serangan yang dibentuk oleh energi sebenarnya dibentuk oleh Xing Jue. 2 paragraf, dan mengubah arah dan menembak ke arah sisi langit. Itu sangat kuat, tidak hanya dapat memotong bilah cahaya, tetapi juga mengubah arahnya untuk menghindari kerusakan pada pulau terapung. Siaki, temanmu sangat kuat, tidak heran dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Shen-Tianyu jadi cepat. Setelah melihat cara yang ditunjukkan oleh Xing Jue, Yao Chen menunjukkan ekspresi takjub, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi mengirimkan suaranya ke Yao Xinyan. Tidak hanya Yao Chen, tetapi hampir semua orang benar-benar terkejut dengan cara Xing Jue sebelumnya, karena tebasan Xing Jue sebelumnya telah dengan jelas memberitahu semua orang tentang kekuatannya. Secara umum, apakah itu serangan yang dipadatkan oleh Sanqi atau energi yang dipancarkan oleh harta karun, itu adalah tubuh energi, selama disentuh, energi yang terkandung di dalamnya akan meledak dan membentuk riak energi. Tetapi jika kekuatan lawan sangat kuat, fenomena alam ini dapat dipatahkan, sehingga membentuk efek Xing Jue saat ini, tetapi Xing Jue saat ini sudah dapat melakukannya. Orang ini benar-benar akan menimbulkan masalah. Tapi saat ini, Yao Xinyan sedang tidak mood untuk menjawab kata-kata kakaknya, tetapi menatap erat Xing Jue di langit, karena dia benar-benar khawatir. Jue menyinggung Dugu Feng dan menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Tuan Muda Dugu, tolong beritahu saya. Om. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh metode Xing Jue sebelumnya, Xing Jue telah menjarah di depan Dugu Feng, dan pedang Asura di tangannya bahkan lebih dari itu. Dengan momentum memecah angin, dia menebas ke arah Dugu Feng. Jangan terlalu bangga. Meskipun dia juga terkejut dengan kekuatan Xing Jue, Dugu Feng tidak takut pada Xing Jue karena ini, dia malah mengayunkan pisau besar di tangannya dan menebas Xing Jue. Dang! Ketika pedang saling berhadapan, terdengar raungan yang menusuk telinga dalam sekejap. Pada saat yang sama, riak energi dilepaskan dari udara dan menyebar dengan cepat, seindah kembang api yang mekar. Hei, cobalah dan kamu akan tahu. Ambillah. Pukulan itu diblokir, tetapi Xing Jue tidak putus asa karenanya. Sebaliknya, dia menyerang Dugu Feng dengan serangan yang lebih ganas. Xing Jue ingin segera membunuhnya, tetapi karena berbagai alasan, Xing Jue hanya bisa berpura-pura ingin belajar darinya dan mengambil kesempatan untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk menyerangnya. Bang 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 bang. 2 pedang tingkat atas saling bentrok, dan beberapa riak energi cerah terus menyebar dari langit seperti kembang api. Tetapi di bawah pertempuran yang begitu indah, krisis yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan oleh semua orang. Kekuatan Dugu Feng ini tidak lemah, tampaknya dia telah mengembangkan teknik khusus, karena pemilik teknik peringkat surgawi, Jue pemakan jiwa, duduk dalam konfrontasi sedemikian rupa dengan Xing Jue, sehingga dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam hal kekuatan, yang membuktikan bahwa kungfu yang dipraktekkan oleh Dugu Feng tidaklah sederhana. Namun, jika dipikir-pikir, Xuandian saat ini dapat menjadi eksistensi yang ditakuti oleh ras kuno, dan latar belakangnya pasti tidak lebih buruk dari ras kuno, jadi tidak mengherankan jika ia memiliki keterampilan surgawi, dan Dugu Feng, sebagai kepala Xuandian bahkan lebih alami bagi guru Xiao untuk berlatih latihan semacam ini.
Tentu saja, meski begitu, keduanya bisa diikat untuk sementara waktu, dan tidak ada kekurangan harta karun. Lagi pula, Shura's Blade tidak dapat dianggap sebagai harta karun kelas atas yang lengkap. Tapi pisau raksasa emas di tangan Dugu Feng adalah yang terbaik di antara harta karun bermutu tinggi, jadi jika menyangkut kekuatan sebenarnya dari keduanya, Xing Jue lebih kuat dari Dugu Feng. Dan selain keterampilan yang kuat, Xing Jue juga menguasai satu set ketegasan yang sangat misterius, yaitu seni pedang tertinggi. Dalam serangan Xing Jue yang tampaknya biasa, sebenarnya, setiap gerakan mengandung seni pedang tertinggi misteri menggunakan metode serangan misterius untuk mendorong Dugu Feng ke jalan buntu selangkah demi selangkah. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.